Kita jadikan channel ini sebagai tempat percakapan akal sehat. Karena hanya dengan itu kita bisa memelihara harapan terhadap masa depan, terutama buat milenial. Supaya kita nggak terus-menerus nyinyir tanpa argumentasi. Saya ajak teman-teman untuk subscribe di channel ini sekaligus. Lagi katanya tiket terusan apa itu? Ya, tiket terusan itu biasanya dia dapat dari calo. Dan itu bahayanya, percaloan itu dilegalkan dalam politik. Ya. Jadi Anda bikin predikat tumpang tindih dengan subjek. You baru sebutkan dong, tadi. artinya begini, yang diperdebatkan kan parlemen threshold-nya. Ya. Bukan prosesnya pileg dulu, pilpres. Bukan parlemen threshold. Kalau presiden threshold, kalau presiden threshold itu yang digugat presiden threshold, dulu juga sudah ada presiden threshold. Dulu juga sudah ada presiden threshold, itu pertama. Nah terus kedua, tiket terusan itu bukan kerjaan calo, karena dijual resmi di Ancol. Itu yang kedua. Nah, artinya saya khawatir begini ya. Tapi bahwa kemudian mungkin Bung tidak tahu, menurut saya perbanyak piknik dulu. Soal apa? Iya, biar tahu. Kita kasih kesempatan. Bagaimana Bang Riki, Anda mau menanggapi spesifik tadi? Apa poinnya? Dia nggak kasih poin apa-apa. Loh, poinnya jelas dong. Bahwa sebenarnya kan dulu yang dipersoalkan apa? Presiden threshold-nya. Oke. Dulu ada nggak? Ada. Terus? Sebelumnya ada nggak? Ada. Ada berlaku dalam sistem apa sebelumnya? No, ini Tunggu, kan berlaku dalam sistem bukan. apa? Yang dipersoalkan tahapan pileg dan pilpresnya atau presiden threshold-nya. Gini, Kalau Anda presiden threshold-nya dianggap membatasi kebebasan, dulu juga sudah terbatasi kebebasan itu. bukan itu poinnya. Sebelumnya juga. Anda beli tiket buat masuk Ancol, Anda pakai buat nyogok di Tanjung Priok. Kan. Itu dong. Sesi poinnya. kedua, you susun lagi argumennya supaya nggak kejebak. Kita akan Pada kembali kebodohan setelah sendiri. pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata. Kenapa Bung selalu bilang orang bodoh dan orang dulu? Ya, karena logika Anda Saya bodoh. lihat Bung dalam banyak kesempatan. Pilpres itu sama-sama. Kalau logikanya Kalau tadi kemarin- menggunakan Rongsen untuk menilai sehat Rongsen 2014, tiketnya sudah disobek 2014. Sekarang mau pertandingan baru, masa pakai tiket yang susah disobek? Nah ini persoalan bagaimana pandangan kita tentang tiket. Kalau di Ancol itu ada tiket terusan. Politik lain, karena tudingan-tudingan ini harus Saya jawab dijawab. soal kepentingan politik itu ya. Yang jawab partai politik. Bukan, saya Bukan. memohon. Bukan. Yang Ini- jawab dia, karena dia partai yuk politik. bertanya ke semua. Baik, Nggak, karena dia partai politik. Baik. Dan dia mendukung Prabowo, Yuk, Gerindra, bukan. Atau Iya, dia saya mendukung jawab. Prabowo juga? Yuk kasih tahu Nggak, dia. Bung dukung Prabowo Saya juga. jawab. Bang Adian, Yuk. Bang Adian, saya Nanti saya jawab Bung ya. dukung Prabowo juga. Bang Adian, Bang Adian. Oke ya. Sebentar. Dia yang jawab dong partai politik. Bukan, ini Ada, soal tadi Anda sempat katakan bahwa ada kepentingan-kepentingan lain yang mungkin saja akan Oke. Dalam konteks dimaknai analisa berbeda. memungkinkan sekali itu. Kita Karena itu, bicara oke. kita bicara Karenanya saya pemilu, meminta untuk para pilpres ya pemohon politik. menjawab tudingan itu. Oke. Adakah kepentingan politik lain? Oke, saya akan jawab dengan cara saksama dalam sesingkat-singkatnya, kecuali dipotong dengan cara buruk oleh saudara Adian. Oke. Dengar ya. Saya tidak mau mendengar jawaban dari orang yang tidak saya tanya. Oh, oke. Iya. Saya Yang saya menjawab. tanya. Baik. Dia tunggu Saya sebentar. menjawab Nanti Najwa. saya jawab. Nanti saya jawab. Saya menjawab Najwa. Nanti tidak giliran Anda saya. itu, oke. Gini, pemohon 12 orang ini, ya, mendalilkan soal judicial review itu bukan untuk 2019, tapi untuk menegakkan ulang kedaulatan rakyat. Kan presiden dan wakil presiden. Kita sudah Anda udah punya wakil menyelesaikan presiden. sebentar. Tunggu, Anda udah punya wakil presiden. Kita sedang Tunggu, saya jawab. sebentar. Loh, nggak Bang bisa Rocky, dong. kita dengarkan jawaban Nggak Bang bisa. Adian. Kita dengarkan jawaban Bang Wah, Adian. Anda mengharapkan saya menjawab seperti keinginan Anda. Itu tidak bisa. Oke. Bagaimanapun juga Konstitusi. tahapannya jelas, kita pilih calon presidennya Rocky, kita dulu, dengarkan, ya. baru kita pilih calon wakil presidennya. Sudah. Tahap kita sedang Sudah berjalan. belum? Bang Rocky, sebentar. Biarkan Bang Sebentar. Adian. Enggak, Anda tidak bisa menggiring orang menjawab sesuai dengan keinginan Anda. Tidak bisa. Itu menunjukkan kualitas intelektualitas Anda. Oke. Bahwa Anda tidak berbicara dalam konteks intelektualitas Anda, tapi dalam konteks kepentingan Anda untuk Oke, memuaskan bisa diri dijawab Anda. Bang Adian, Bisa bisa saya dijawab, bisa dijawab. Gini. Hanya dia lakukan. Anaknya tidak minta proyek,
anaknya tidak minta kesempatan dan Dipanjang. sebagainya. Jadi apa yang tidak, bagi saya sangat hebat. Dia tidak cuma bicara, tapi mengerjakan, melakukan apa yang dia katakan. Bung Rocky. Gini ya, Saudara Adian itu akhirnya jadi sama kayak Jokowi itu. Jadi mengkonkretkan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan pada dataran abstrak. Kalau saya seperti Jokowi, saya senang daripada Bung seperti Prabowo. Enggak. Oh, maksudnya you senang seperti Jokowi itu? Ya. Oke. Dia baik, dia cerdas, dia pintar, dia lembut hati daripada Bung seperti Prabowo. Angkuh. Kenapa begitu? Angkuh. Apanya? Menganggap orang lain bodoh. Selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Siapa Bung yang menjadi hakim buat kepintaran orang lain? Baik, Bung Rocky. Kecerdasan orang lain. Tidak dong. Ini ya, Itu arogansi. Ciri khas kaum intelektual selalu membuka kebenaran dari pihak manapun. Berikan Rocky kesempatan untuk bicara dulu. Argumentasi orang dengan bilang bodoh, dungu, dan itu kan kebiasaan Bung toh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Silakan. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, dungu dan sebagainya. Kalau udah selesai saya ngomongnya. Tidak perlu harus nunggu selesai. Baik. Kalau mau menyangka sangka saja. Bung Rocky silakan. Waktu kita tidak banyak. Gimana? Gini ya. Dungu itu artinya orang yang tidak mampu menghubungkan dua premis supaya tiba pada konklusi. Barusan you perlihatkan itu. Saya perlihatkan ulang ya. You bilang tadi bahwa Prabowo, saya nggak bilang Prabowo. Prabowo itu tidak ada yang orisinil itu. Terus you bilang bahwa emang apa yang orisinil di bumi ini? Oh tidak. Ini kalimat baru. Apa yang baru? Justru bukan orisinil. Saya katakan dalam rangkaian bahwa sejarah adalah pengulangan. Apa yang baru dalam sejarah? Kita kembali ke laptop. Bukan apa yang orisinil. Bung Adian, Bung Rocky sendiri mengutip kalimat saya. Salah. Bung Adian, kita tidak bicara orisinilitas. Bapak, apa yang baru dalam sejarah? Jangankan yang baru. Konteksnya adalah sejarah. Sejarah selalu berulang. Apa yang baru dalam sejarah? Bung Adian. Tidak ada yang baru. Bung Adian, Bung Rocky, kita kembali ke laptop dulu terakhir. Pengulangan. Baik, Bung Adian, Bung Rocky. Oleh kedunguan memang. Dan itu faktanya, saya berupaya untuk tidak menyebut dungu, tetapi faktanya bertambah terus. Adian dari tadi lakukan hal yang sama. Jadi dia berupaya untuk jadi demagog, menghentikan pembicaraan saya. Supaya dia tidak dijebak di dalam logik yang palsu itu. Tadi yang saya sebut adalah baru, bukan bahkan yang baru pun halangi untuk terbit. Tapi Andi senang kalau presiden, calon-calon presiden memakai metafor-metafor yang metafor itu adalah kemewahan di dalam diplomasi itu. Karena itu, sekali orang mengucapkan metafor, maka interpretasi akan menggiring dia masuk di dalam satu pletora itu. Sehingga terjadi semacam winter is coming. Nah sekarang winter is coming itu diterangkan ulang secara konkret dengan contoh di Indonesia. Jadi buat apa pakai metafor? Jadi kelihatan bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya sepatunya kegedean. Dan di dalamnya ada pasir. Baik, Bung Rocky. Buat alat ukur happy tidaknya apa? Kalau dalam situasi ketika di Bali kemarin, semua standing applause. Bukan soal metafor. Enggak dong. Apresiasi yang muncul dari publik. Publik mana yang mau kita Mana ada tamu yang memaki-maki tuan rumah. Bung Rocky, biarkan Bung Adian memberikan. Nah kedua tadi di acara Dies Natalis itu, Landstram itu, jelas sama. Bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung, dia tidak merepresentasikan siapa-siapa kecuali dirinya. Tapi bahwa publik yang datang di Bali maupun yang tadi pagi semua memberikan aplaus luar biasa. Ya kalau nggak beri gini nih, kalau nggak beri aplaus, nanti pas Pampres akan suruh tepuk tangan. Ini juga Presiden sebagai pemimpin, pemenang, dia harus pastikan bahwa di bawah tangannya pengelolaan negara ini harus lebih baik. Menghajar dirinya sendiri, yang dihajar adalah pelaku pungli, yang dihajar adalah mereka yang kemudian menggunakan mekanisme perizinan, investasi dan sebagainya untuk mencari keuntungan. Jadi salah persepsi atau salah tangkap Bang Rocky Gerung? Bisa salah persepsi, bisa salah tangkap, bisa salah dengar, bisa juga salah berpikir. Bang Rocky. Gini ya, iya, dan seluruh kesalahan itu, salah dengar, salah tangkap, salah berpikir, itu terlihat pada inkonsistensi dari Presiden Jokowi justru itu. Saya terangkan satu persatu ya. Dia memang menyebut itu bahwa yang mempersulit investasi akan saya hajar itu. Dia ngomong di situ tuh. 5 tahun lalu dia bilang, kita harus mempersulit investasi itu, investor.
terutama investor asing. Jadi Anda lihat, di kepalanya itu ada 2 kutub yang korslet. Awalnya mau mencegah investasi asing. Sekarang mereka yang ingin mencegah justru akan dia gebuk gitu kan. Jadi itu yang saya sebut tadi bahwa bukan sekedar gagal berpikir, memang nggak ada pikiran, sama seperti Adian tuh, kurang pikirannya. 50 orang meninggal. Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I want more, it's not in tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love.